Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahibul busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayyidina wa mu'minina wa labatana wa tulibatina min yaumina hadza ila yaumil akhir. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Semoga niat hajat kita Allah kabulkan. Bisiril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita mulai ke At-Tolak ya, Bu. Al-Talaq. Silakan Bu Novi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatallikuhunna li iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum latukhrijuhunna min buyutihin wala tahrujna illa ayyatina bifahisatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Faqad zalama nafsah. Faqad zalama nafsah. Zalama nafsah. La tadri la'allallaha yuhdisu ba'da zalika amra. Tadi yuhdisu ba'da zalika amra. Yuhdisu ba'da zalika amra. Ya, jadi hati-hati pas yang pendek jadi langsung ba'da gitu ya. Yuhdisu ba'da zalika amra. Coba dari la tadri. La tadri la'allah. La tadri la'allallaha yuhrisu ba'da zalika amra. Yuhdi bukan yuhri. Yuhdi. Ulang lagi Bu ya. Ya. La tadri la'allallaha yuhdisu ba'da zalika amra. Wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah kepada umatmu, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, maka hendaklah kalian ceraikan mereka di masa idahnya, dan hitunglah masa idahnya, dan bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. Janganlah kalian mengeluarkan mereka dari rumahnya,
dan janganlah engkau mengeluarkan mereka, kecuali jika mereka jelas-jelas mengerjakan perbuatan zina. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah zolimi dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah perceraian itu sesuatu hal yang baru, yaitu rujuk kembali dengan istri yang telah diceraikan jika talak yang dijatuhkannya itu baru sekali atau 2 kali. Lanjut. Faidah Faiza balagna ajalahunna fa'amsikumhunna bima bima rufin saja. Ma'ruf. berhenti ya Bu ya. Kalau lafadz bima'ruf. Au fariquhunna bima'ruf. Faiza balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf au farikuhunna bima'rufi wa Berhenti aja situ. oh, Bima aufa. Coba. bima Aufa rufa riqu. ya au farikuhunna bima'ruf wa Terus. ash wa ashhidu zawai wa ashhidu zawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah zalikum yu'azu bihi Yalikum yu'azu atau yalikum bihi yu'azu? aju. Di sini zalikum yu'azu. Oh, saya ketukar lagi. Terus ya boleh lanjut. Zalikum yu'azu bimam kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Akhirnya pendek. Yau wal yaumil akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Pelajaran bagi orang beriman. Itulah Pelajaran bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Wayarzuqhu min haitsu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. wayarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha
baligu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan dia memberikan dari arah yang tiada dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Wallahi ya'isna minal mahiyyi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur fa'iddatuhunna salasatu ashhur wallahi lam yahid wallahi lam yahidin ulatul ahmali ajaluhunna ayyajna hamlahun wa may yattaqillaha yaj'allahu min amri yusra. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dan urusannya. Zalika amrullahi anjalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tujoruhunna litujoyiku alaihin. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiku alaihim hatta yaj'na hamlahun fa in nalakum fa'atuhunna ujurahun wa
tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi ulahu ukhra. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu tempat tinggal. Tempatkanlah. Ayat 6, Bu. ini yang Tempatkanlah istri-istri yang menjalani idahnya itu di tempat kediaman kalian sesuai dengan kemampuan kalian. tempatkanlah istri-istri yang menjalani idahnya itu di tempat kediaman kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka di tempat tinggal itu dengan tujuan hendak menyusahkan kedudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu. Dan jika mereka Dalam keadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya, sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan berundinglah di antara kamu dalam hal menyusukan dengan cara yang baik. Dan sebaliknya jika kamu dari kedua pihak mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyusukannya. Liyum fik ju sa'atin liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu liyunfiq ju sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang-orang yang mempunyai yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Hendaklah orang-orang yang mempunyai atau memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulih fahasabnaha hisaban syadida wa ajabnaha ajaban nukra. Dan
dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami ajab mereka dengan ajab yang mengerikan di akhirat. Fajakot wabala amriha wa kana akibatu amriha husra. Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar. A'addallahu lahum azaban sadidan fattaqullaha ya ulil albab. Allazina amanu qad amzalallahu ilaikum zikra. Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Rasulayat lu alaikum ayatillahi mubayyinatil liyuhrijal ladzina amanu wa amilus solihat. Solihah. Wa amilus solihat. Tak ini dibikin ha ya Bu ya? Solihah. Enggak, betul solihat. Betul Bu, wa amilus solihat minaz zulumati ilan nur. Wa amilus solihat minaz zulumati ilan nur. Wa mayyu min billahi wa ya'mal solihan yudhilhu jannatin tajri min tahtiha la anharu khalidina fiha abada. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Dengan mengutus seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka. Mereka kekal di dalam. Sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan mereka yang baik
kepadanya. Semoga Allah memberikan rezeki yang Sungguh baik. Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Mislahunna. Mislahunna yata yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallah ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata Bikulli syai'in. bikulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari Dan bumi yang juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alamin. Coba Bu Surastri, kemarin yang setorannya itu surat Ar-Rahman ya Bu ya? surat Ar-Rahmannya ya. Iya, saya bagi 2 Bu. Coba. Saya coba ya Bu ya. Yang fabi ayyi ala rabbikuma, maknya panjang. Oh, ya. Tukadziban. Itu hati-hati. Coba Bu, diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asyamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wassama arafa'aha wa wadu'al mizan. Allah tadgaw fil mizan. Wa aqimul wajna bil qisti walatuh sirul mizan. Wala tukhsirul mizan. Wala tukhsirul mizan. Wal ardo wado'aha lil anam. Fiha fakihatu wan nahlu jatul akmam wal habbuzul asfi warroihan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kalfakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Rob, Oh, baca ayatnya dulu. Silakan. Rabbun. Robbul Masrikoini wa Robbul Makribain. Masnya tebal. Rabbul masyriqaini. Robbul Masrikoini wa Robbul Makribain. Maghribain. Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Ya, jadi ini yang mau dikoreksi. Maghribain. Itu ya, Bu. Maghribain. Coba lagi, Ya, sekali lagi. ya boleh Jadi Pak. Rabbul. Rabbul Masriqaini wa Rabbul Maghribain. Hmm. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Marojal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barjahul la yabghiyan. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Yahruju yah Ya. yah yahruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Fabi ayyi Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Kullu man alaiha fan. Wayab wajhu rabbika Wajah. Wajahnya mantul. Wajah huruf. wayab wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis sama Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yaumin huwa fis Kulla yaumin huwa fi sa'n. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Maknya panjang. Iya. Rabbikuma begitu. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Iya. 30 Bu baru. Sampai sana. Sana perugulakum. Dua Ya. lagi. Dua lagi coba.
sanafrugulakum, terus nanti yang panjang baru yang ya maksarul. Oh ya. Sanafrugu. Sanaf rugulakum ayuhan sanaf rugulakum ayuhan Ayyuhas saqalan. sanaf rugulakum ayuhas sakolan Coba aynya. Ay, tahan. Ayyuhas saqalan. ayuhas sakolan Sanafrugulakum ayyuhas saqalan. sanaf rugulakum ayuhas sakolan Fabi ayy. fabi fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai 32 ya Bu Novi. Iya, tapi yang di voice note-nya itu saya baru sampai 30, Bu. Kurang Nah, boleh. saya nanti bikin lagi dari 17 sampai 32 ya, Bu ya. Saya coba lagi ya. Sambil yang tadi koreksi dari Bu Ririn kan yang ini Robbi, Maghribain. Pertama yang iya, maghribain. Sama yang sama tuh ayyi alai rabbikuma. Nah, gitu. ya, Itu yang sering berulang tuh yang Fabi ayy. Di maknya terutama. Dima ya, Bu ya. Maknya Maknya panjang 2 dua ketuk ya, Bu. ketuk. Iya, Ibu cuma satu ketuk. Iya, Pernah udah sekali, berat sekali apa ya? Benar tuh. Tapi pas di pengulangan berikutnya maknya pendek lagi. Jadi belum iya stabil. belum stabil, Bu. Karena kepikirannya yang ini, Bu, yang kan ada Fabi Ayi ala kan itu panjang ya satu ketuk, 2 ketuk sama 5 ketuk ya, Bu ya. Ala irob bikuma. Ya, pas Begitu, yang begitu. Iya, irobikuma tuh kaziban maknya kecepatan. cepat. Irobikuma tuh kaziban gitu. Ya, siap, Bu. Karena dia Sama kan yang sering tadi diulang. Jadi kalau salah, eh, salah bacanya salah satu, maksudnya irobikuma maknya ini kependekan, ntar pas di pengulangan Fabi Ayi yang berikutnya pun sama ya, sama. Bu. Jadi kan terkesan salahnya banyak, padahal salahnya hanya di satu aja di mak. Karena ayat ini diulang, jadi salah lagi. Nah gitu Bu Novi. Yang tadi Bu yang tadi Ibu kan Lu bilang di ya al di arjan. yang mana? Walau Lu itu ada di yang ayat. dijumin huma ada 22, Bu. Hmm. Ya rujumin humalu lu'u. Ini koreksinya kan Bu Ririn bilang saya koreksinya di lu'u. Di yang mana nih, Bu? Lu wal marjan. Pendeknya. Ya ruju ya Yah, rujumin koknya. ya 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 rujumin humalu lu'u wal marjan. Ya, lu wal gitu ya. Lu lu uwal ya berarti Hmm, satu ketuk semua ya, Bu ya. Lu-nya aja iya. lu-nya Lu, lu-nya itu kan dihentak karena ada hamzah sukun. ada ya. Terus lu wal. Yang lu keduanya, lu wal marjan. Nah, itu hati-hati yang pas lu wal. Lu lu uwal. Hmm. Lu 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 uwal marjan. Gitu ya, Bu ya. Iya, seperti Ya itu. ya 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 rujumin humal lu uwal marjan. Terus sama Rabbul Masriqo ini wa Rabbul Maghribain gitu ya.
Iya, Kalau yang tapi baik. bacanya maghriba by ba apa ya tadi? Maghribain. Ya, yang Harusnya benernya maghribain ya. ya. Ya-nya dulu ya Bu ya. Jadi maghribain. Mimnya Ya, terakhir ya. mm-mm. Iya, iya. Saya kemarin cuma lanjut maghribain. Langsung main. Ya, jadi maghribain, bain, bain gitu ya. Maghribain. Cuma sedikit sih sebenarnya cuma berapa tiga apa ya? Lu'lu'u sama Fabi Ai sama ini Bu yang maghribain. Oh, Koreksinya. iya cuma tiga kan. Ya Fabi Ai-nya kan banyak Bu. Jadi yang benar yang satu. Yang benar yang satu. Terus yang ini wal habbuzul coba wal habbu Wal yang ini ya. Wal ayat 12. habbu ya. Wal habbu zul asfi waroihan. Di wal habbuzul ashfi war raihan coba. Wal habbu zul asfi waroihan. Warnya tah. Warroy. Iya, ulang lagi. Wal habbuzul asfi Ya, warroihan. betul nih barusan. Nah, Ya, seperti itu. ditahan Wal di keluar. habbuzul ashfi war raihan. Sekali lagi. Wal habbuzul asfi warroihan. Terus yang ayat 15. Wa khalaqal jan. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Wa khalaqal jannamim jannamim. Ayo. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Mim marijim min nar. Min marijim min nar. Ya, betul. Jadi dia nggak bisa cepet-cepet di situ. Dari ulang lagi. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Iya, betul. Oh, betul, Bu Novi. Seperti itu bacaannya. Ya, harus ulang-ulang Bu ya. Bu baca sholat sholat Oh, eh, oh, dibaca untuk sholat Bu ya. Ini hmm, butuh waktunya panjang, jadi sholatnya agak lama Bu, karena memang pelan-pelan harus pelan-pelan ya Bu ya. iya. Gitu. Bu Novi sebentar ya. Ya, Gimana Bu Novi? Maaf. ya sudah Bu. Nggak, kalau sholat dipakai untuk sholat Bu, ini Hmm? kan memang kayaknya karena baru kali ya pelan-pelan. Jadi memang akhirnya waktu sholatnya tuh lebih lama ya Bu ya. Mm-mm. Karena kan kusuk apa lagi apa ya? Benar-benar hati-hati itu Eh, mensortir Ya, dari karena apa kan setiap taktilnya itu ya. kan ingat bayangannya, oh ini 5 Mm, ketukan, ini 2 ketukan. Jadi sholat ya itu akhirnya kusuk.
konsentrasi cuman ayat Ar-Rahman gitu. Pas baca ayat Ar-Rahman ya udah. Oh iya ini tartilnya, oh iya artinya apa. Jadi lama Bu, lama sekali saya bilang, kok Jadi jadi yang lama membuat ya. sholat itu lama apa? Baca Al-Quran ya kan? Iya, baca Kalau Al-Quran. Al-Fatihah kan sebentar, hanya 7 ayat. Paling 1-2 menit. Ya, Terus doa ruku sujud juga hanya 3 kali. Pun pendek. Paling nggak sampai, ya anggaplah 1 menit. Yang lama itu, yang bikin sholat itu lama adalah di bacaan Al-Qur'annya. Meskipun sunnah, tetapi dia menjadikan sholat kita tuh durasinya lama. Kayak Rasulullah waktu sholat tahajud. Bacanya berjus-jus malahan. iya. Ya kan, berjus-jus. Bisa dibayangin kan Bu Novi, kita baca surat Ar-Rahman aja pegel kan. Pegel kan tuh rasanya berdiri lama gitu. Tapi capek cuma nikmat. Nikmat apa ya? Kita rasanya senang kalau bisa baca baca Al-Qur'annya tuh nggak lupa tartil dan urutannya itu pas, nggak ada yang kelewat atau lompat atau kurang panjang gitu. Iya, betul Memang Bu. perjuangannya di situ Bu. Khusyuk Oh, khusyuk sholatnya itu diantaranya adalah bacaan Qur'annya panjang, lalu paham paham artinya, itu yang akan iya. menambah tingkat kekhusyuannya Bu Novi. Enggak, saya pikir apa karena saya ya kayak begini, apa teman-teman lain tuh bisa lancar gitu loh, kayak baca Nah, Al-Fatihah gitu. Apa karena lah saya sama Bu, aja? sama semuanya, tergantung dari ayat yang lagi dia pelajarin. Nah, kebetulan Bu Novi lagi lancarin atau lagi kumpulin Ar-Rahman. Jadi Ya, agak lama. Nanti kalau itu Ar-Rahman 1 sampai 30 Bu Novi udah hafal, tartilnya juga udah lancar. Nanti bisa cepet, Bu. Memang proses perjuangannya di awal-awal lambat karena kita hati-hati kan. iya betul Bu. Jadi langsung agak mandek, oh ini panjang apa pendek ya yang ayat berikutnya. Tapi langsung memikirkan, oh ini artinya begini gitu. Jadi Mm-mm. langsung urutan artinya, langsung tartilnya. Ya berikutnya ini tartilnya mana yang lima ketuk, mana yang dua, mana yang satu. Saling melengkapi kan. Iya, kayak gitu. Saya bilang jadi oh konsentrasinya pada waktu baca Ar-Rahman ya sudah Ar-Rahman aja konsentrasinya Ar-Rahman gitu surat yang kita baca. Mm-mm. Emang kayak gitu ya Bu ya? Iya, iya. Ya, Betul, Bu Novi. teman-teman yang lain saya bilang apa teman-teman lain pada lancar semuanya apa saya aja nih yang tersendat-sendat Sama. bacanya lama. Ketika teman-teman yang sedang baru belajar Ar-Rahman sama kayak Bu Novi yang sekarang ini lagi coba mengamalkan baca dalam sholat sama. Saya dulu waktu awal-awal sama seperti Bu Novi merasakan apa namanya pengalaman sholat membaca surat Ar-Rahman, di mana surat Ar-Rahman itu baru pertama kali kita pelajarin, saya hafal itu baru pertama. Nah, karena sering dibaca dan Ar-Rahman itu udah hafal, cepet Bu, nggak lama. Karena kita sudah di luar kepala tuh tartilnya dan Ya, eh, sudah urutannya kita sudah hafal, udah nggak ada masalah. Ibarat kayak ini aja, kayak seorang bayi baru belajar jalan kan dia hati-hati, ntar jatuh, bangun lagi, coba jalan lagi. Begitu dia sudah hafal cara jalannya, jalan yang lancar ya Bu. jalan yang benar. Bahkan dia tidak hanya jalan, tapi lari sambil berlari. Nah, berlari itulah kita bacanya lancar, gitu. Ibarat kita baca Quran, karena udah hafal, ya udah bacanya jadinya bisa cepat. Yang Ar-Rahman tadinya waktu baru-baru kita bisa sampai 10 menit baru selesai gitu ya. Nanti nggak sampai 10 menit, paling hanya 2-3 menit udah selesai. Tinggal ketukannya itu, durasi ketukannya Ibu mau seberapa. Panjang Mm-mm. pendek ketukannya kan, yang 2 ketuk sama yang 5 ketuk itu nanti bisa di ini kan apa namanya, sepersekian detik gitu untuk membaca panjang pendek di yang 2 ketuk, membedakan yang 2 ketuk sama 5 ketuk, 2 ketuk, 3 ketuk, 5 ketuk, 6 ketuk.
Nah, itu nanti kita tinggal bisa nyetel ukuran panjangnya gitu. Oh, siap, Bu. Seperti itu. Tapi memang Ibu Novi, eh, yang dimaksud tartil itu hukum-hukum bacaan tajwidnya. Pertama yang satu ketuk. Kita mengenal eh, ketukan ya. Satu ketuk, dua ketuk, tiga ketuk, lalu lima ketuk, enam ketuk. 6 ketuk. Kalau yang empat ketukan jarang. Hmm. Gitu. Terus selain ketukan yang dengung, yang tidak dengung, terus yang eh, memantul, yang kol-kolah, lalu yang dengungnya dua ketuk sama yang dengungnya tiga ketuk. Itu. Dengung kan dibagi dua, ada yang dua ketuk, ada yang tiga ketuk. Yang tiga ketuk kalau non tasjid sama mem tasjid. Jan, jan. Nah, terus sama yang lima ketuk, enam ketuk. Di sini lima dibagi dua. Lima yang langsung dibaca lima, sama lima yang diayun. Maksudnya baca lima dulu, terus nempel ketemu nun tasjid nih, ketemu huruf guna. Wa khalaqal janna. Atau tidak ketemu huruf eh, guna, melainkan huruf yang lain. Contoh kayak surat Al-Fatihah. Waladdallin. Nah, itu bacaannya panjang, lima. Nah, dia jenisnya harus dipanjangin dulu, baru ditempelin ke huruf depannya. Itu namanya hukum tajwidnya mat lazim mutakalim. Itu, Bu. Ya, Ada yang panjangnya lima ketuk itu cara membacanya dibagi menjadi dua. Kayak amma yatasaalun. Antara sa dengan alun itu dia sendiri-sendiri ya, nggak ditempel. Tapi kalau waladhdallin, ya itu jadi ditempel terus sama ini. Wa khalaqal jan. Nah, ini nih, ada dua nih tingkat kesulitan. Yang pertama ja-nya dipanjangin lima, lalu ditempelkan ke nun, eh, ditempelkan ke nun jadi jan, n-nya jan, n-nya dipanjangin jadi tiga. Nah, ini ditempel dulu baru panjang ya, Bu ya. Jangan. Nah, gitu Bu ya. jan namim tuh. Coba Ya. Waholakol janna mim marijin min nah ya, maknya kurang seperempat ketuk tuh tadi. Wa ma khalaqal janna mim marijim min nar. Ayo, sempurnakan. waholakol janna mim marijin min nah Ya, seperti itu. Ingat-ingat nanti ketika sholat, Ibu ingat, oh bacaan tartil saya waktu itu seperti ini, gitu. Langsung yang sekarang Ibu bacaan dan benar tuh langsung Ibu pola, langsung dikunci pola tersebut. Jadi pas ya baca sholat atau pas dibaca lagi di luar sholat, kalau seandainya nggak sesuai pola, Ibu langsung tuh eh, refleksnya, nalarnya langsung bereaksi. Kayaknya ini deh, fales, maksudnya kurang bacaan yang mana ya, gitu. Dia ya muncul Bu. perasaan hatinya itu ikut merasakan seperti ini kurang tartil, bacaan yang di mana nih, atau di jan, atau yang di ma, atau min. Itu min kan dia nun ketemu nun, dia dibaca tiga. Ya. Mim, ma, Hmm. mim juga dibaca tiga. Rijim itu juga. Nah, jadi gunanya itu tiga semua itu dibaca. Ya. Hmm. Tiga semua ya Bu ya Mm, satukannya. kecuali maknya dua. Seperti itu. Hmm. Oke. Jadi kalau dikurangin seperempat ketuk aja udah beda. Maksudnya Beda. saya bisa bisa apa ya? Bisa teliti, peka gitu ya ngelihat baca bunyinya kok kurang seperempat ketuk. Padahal seperempat kan sedikit ya, Bu. Terasa Iya, karena memang saya sudah langsung udah ke kunci biasa. ya.
Saya kunci dulu buat saya. Jadi kalau ada saya menyimak seseorang bacaannya itu kurang, itu otomatis sudah langsung ibaratnya kayak bel salahnya itu kebunyi gitu, Bu. Nah, saya tunggu sampai terakhir udah selesai baru nanti saya koreksi. Itu Bu Novi. Ya, Memang, Bu. memang, memang udah saya polanya udah saya kunci seperti itu. Ya, Insya Allah Bu. nanti lama-lama Bu Novi juga sama, bisa kayak saya. Udah, Ya. soalnya kelihatan juga kok Bu Novi, Bu Sulasti, Bu ibu-ibu yang lainnya lah ya. Oh ini salah, ulang lagi ya. Gitu. Sebelum saya suruh minta ulang langsung muncul kesadaran sendiri. Bu ulang lagi karena merasa oh ada yang salah tuh udah. Nah itu udah bagus sudah muncul seperti itu. Tahu letak kesalahannya kurang nyaman gitu bacaannya ya masih kurang Ya. taktil udah terasa. Dia akan mengulang lagi. Berarti sudah sensitif kepekaan taktilnya tuh sudah kuat, udah bagus. Itu Bu. Ya, Yang siap, Bu. yang bahayanya kepekaan sensitif atau kepekaan taktilnya itu tidak tajam. Jadi bacaannya tuh benar atau tidak baca aja nyelonong aja. Nah itu yang apa namanya yang seperti itu yang ini Bu apa namanya lama untuk diperbaiki tartilnya. Tapi alhamdulillah ibu-ibu yang saya ajarkan ya Bu Novi dan yang lainnya lah. Alhamdulillah ibu-ibu yang bagi ibu maupun bapak-bapak di kelas dua kelas tersebut eh, aman bagus. Jadi sensitif kepekaan taktilnya juga tajam. Baik saya yang apa, me- mengingatkan atau diingatkan oleh dirinya sendiri. Nah itu udah bagus tuh, Bu. Itu plus itu. Poin-poin plus itu. Itu Oh, iya. yang saya ajarkan ibu-ibu di suatu majelis di luar yang offline ya dulu. Itu salah ya ini aja apa namanya terus saja nyelonong diperbaiki terus saja nyelonong karena dia sudah menikmati sepertinya dia menikmati di nada bacaan tidak memperhatikan di tartilnya padahal memperhatikan tartil itu lebih bagus nanti kan dia akan muncul nada sendiri gitu Bu Novi. Yang diajarin sama Bu Ririn yang apa online yang di Banjarnegara tuh ibu-ibunya yang udah ini ya Bu ya. Ya udah istilahnya udah lansia Sepuh. kayak gitu, udah sepuh. Itu bagus tuh Bu ya, mereka ya. Tapi awal-awal ya Lumayan. gitu Bu. Awal-awal waktu pertama kali start pertama kali ya seperti itu makanya saya mumpung jadi prinsip saya adalah sejak dini saya lihat dikasih ayat pertama bagaimana nih. Kalau masih ada sedikit aja yang belum tartil, maka saya tidak izinkan untuk ditambah ke ayat 2. Ayat satu harus tuntas dulu. Jadi belajarnya prinsipnya adalah belajar tuntas. Ayat satu udah tuntas nih tartilnya, baru tambahin lagi ke ayat 2. Ayat 2 udah tuntas belum? Udah. Lalu coba digabung dari ayat satu ke ayat 2. Kan biasanya kan per ayat. Ayat satu udah tuntas, udah. Ayat 2 tuntas, udah. Begitu ayat satu dengan ayat 2 digabung, berantakan. Entah ayat satu yang kurang tartil atau ayat 2 yang kurang tartil gitu, Bu. Oh gitu. Sama, Bu Novi gitu. Waktu awal-awal. Tapi ya eh, kuncinya adalah di pembimbingnya harus teliti dan sabar. Itu. Iya. Harus benar-benar apa ya, modalnya itu adalah teliti dan sabar. Kalau enggak jadi, Bu. Makanya alhamdulillah Bu Ririn sabar banget. Sampai kadang-kadang malu sendiri Bu saya, ya Allah ini udah diajarin kok lupa lagi, lupa apa lagi. Saya bilang, Apa-apa. untung Bu Ririn sabar. Karena saya kan ngebimbing ibu-ibu lansia nggak hanya baru 3 mau 4 tahun ini aja ya secara online ya Bu, secara Zoom. Yang secara offline dulunya, waktu saya anak-anak saya masih kecil lah, dan mereka mau saya bimbing, tapi kan saya waktu itu masih statusnya asisten.
asisten, ada ustazahnya yang memang membimbing ya Bu. Nah, namun ya begitu pembimbingnya itu dari hasil observasi saya tidak seperti ini, makanya saya membuat metode gitu, bagaimana efektif supaya pembimbingan kita itu mudah untuk dicapai tartilnya. Dari situlah saya mencoba meriset Bu, dan saya buatkan metode ini di dalam metode saya masukkan itu jadinya kan metode tahfiz terpadu, terpadunya dapat tahfiznya, dapat eh, tajud terapannya. Namun Iya. kalau yang dulu flashback ke belakang itu ya ada kurangnya adalah di pembimbingnya itu, di metodologinya memang perlu disempurnakan Bu Novi. Jadi dari hasil observasi saya di beberapa eh, mengamati beberapa para pembimbing tahfiz seperti itu. Kelemahan mereka saya coba dilengkapi di dalam metode ini. Dan kunci kesabaran itu memang wajib sampai eh, murid yang dibimbing ini berhasil. Kenapa wajib? Ingat Rasulullah selama 23 tahun beliau membimbing Al-Quran 30 juz dalam waktu 23 tahun. Ketika beliau pertama diangkat menjadi Rasul sampai beliau wafat itu kan umur 40 sampai 63 tahun, kan memakan waktu 23 tahun berarti. Mengajarkannya lama tetapi hasilnya kan bagus. Para sahabat hafal Quran, hafalannya kuat, akhlaknya pun mencerminkan akhlak Quran. Quran. Itu. Di Al-Quran itu kan bagus kan dengan memperhatikan tartilnya, lalu artinya, maknanya, disitulah kita dibukakan wawasan oleh Allah. Itu Bu Novi. Nah ini saya sedang kapan ya? Saya berencana mau mengajak Bu Yuli sama Bu Sulasri nih yang sudah 27 sudah mau selesai, merakit ayat-ayat misalnya tentang manusia manusia dan jin, atau jin aja atau manusia aja, atau malaikat atau Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran. Jadi topiknya tentang Al-Quran. Kumpulin itu. Mulai dari tadi surat An-Najm. Mulai Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, mengajarkan pada Rasulullah bagaimana malaikat Jibril itu turun dari langit sampai ke hadapan Rasulullah. Pertama-tamanya. Nah, di surat An-Najm itulah dijelaskan. Pertama-tama, malaikat Jibril di atas dulu posisinya di langit. Lalu turun sampai tepat di depan Rasulullah, tapi masih jaraknya 2 busur anak panah. Kemudian maju lagi, makin mendekat. Sehingga benar-benar mendekat, duduk bersimpuh, lutut dengan lutut bertemu, baru disitulah diajarkan. Ditalaki. Seperti itu. Ya, Bu. Malaikat membaca lalu Rasulullah mengikuti, kayak Bu Novi. Bu Novi ikuti saya ya. Ya Bu. Wa khalaqal janna. Bu Novi ikutin wa khalaqal janna. Nah gitu. Jadi pakai sistemnya, pakai tekniknya talaki. Malaikat mencontohkan bacaan, Rasulullah mengikuti apa bacaan yang dicontohkan oleh malaikat Jibril. Nah ini Kayak Iqra gitu ya, Bu ya. Iqra. maksudnya Iqra gimana? Ya, ya itu yang malaikat Jibril ngasih ke um, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra bacalah gitu ya, Bu ya. Itu ayat itu, 5 ayat Oh, surat Al-Alaq itu. oh iya itu, Bu ya. Jadi 5 ayat 1 sampai ayat 5 surat Al-Alaq yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat ya. Mm-mm. Proses proses malaikat sebelum mengajarkan itu kan prosesnya dari langit turun ke bumi sampai di hadapan Rasulullah. Nah, itu dijelaskan di surat An-Najm. Iya. Itu dijelaskan di surat An-Najm.
Lalu rangkaikan ke ayat apa nih? Di situ kan dijelaskan baru berhadapan tuh, berhadap-hadapan dengan Rasulullah dengan jarak yang dekat sekali. Lalu mulailah masuk ke surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbik. Lalu malaikat Jibril membacakan 5 ayat surat Al-Alaq. Itu Bu Novi. Nah, itu kan mesti di ini kan di dirangkai antara surat An-Najm proses malaikat turun, lalu yang disampaikan apa? Nah, Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sambungin tuh. Paragraf keduanya itu tentang surat yang dibacakan, yang diajarkan. Terus ayat paragraf ketiganya ambil di surat At-Takwir. Di surat At-Takwir ya. Di surat At-Takwir itu kan bahwa Rasulullah mengatakan mengucapkan apa yang dibaca oleh malaikat Jibril. Terus di surat At-Takwir juga menjelaskan tentang malaikat Jibril adalah malaikat yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Malaikat yang mulia yang mempunyai kedudukan yang tinggi di antara malaikat-malaikat lainnya. Jadi paragraf berikutnya menjelaskan tentang malaikat sosok malaikat Jibril ya. Terus paragraf berikutnya menjelaskan tentang sosok pribadi Rasulullah. Nah gitu, itu dikumpulin tuh Bu, ayat-ayat yang sudah dipelajari, kumpulin tuh menjadi satu kisah, satu cerita, satu rangkaian narasi ya, cerita mengenai proses turunnya Al-Quran. Proses malaikat Jibril atau judulnya proses turunnya Al-Quran. Ya berarti proses turunnya itu nanti ada dari beberapa surat-surat ya Bu ya? Ya, betul. Nggak satu surat itu dijelaskan secara tuntas, tidak. Jadi Allah Allah apa ya? Allah selipkan di surat An-Najm, tapi nggak tuntas, nggak semuanya ya, nggak lengkap. Lalu Allah selipkan di surat Al-Alaq, lalu diselipkan lagi ke Al-Qadar pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Terus di surat At-Takwir ada, terus di surat apa lagi? Nah, itu dikumpulin tuh. Surat Al-Kahfi. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak ada kebengkokan atau kecacatan. Itu di mana Al-Quran itu tidak ada kecacatan, artinya di mana Al-Quran itu adalah sempurna. Terus tambahin lagi di ayat yang diselipkan di surat yang lainnya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu firman Allah yang berisi hukum-hukum dan pelajaran. Itu kan ada di surat yang lain, Bu. Itu aja ayat yang menjelaskan mengenai Al-Quran. Kumpulkan semua. Gitu. Nah, ini eh, Termasuk cita-cita di saya. Ar-Rahman dong Bu. Di Ar-Rahman itu kan ada Ya, alamal Allah yang Quran. mengajarkan Al-Quran, betul. Ya, Jadi, yang terlihat. pertama kali adalah Allah membacakan, Allah berfirman atau membacakan Al-Quran tersebut kepada siapa? Pada malaikat Jibril. Kemudian oleh malaikat Jibril diajarkan kembali, diestafetkan kepada Rasulullah. Nah, seperti itu. Nah, Allah membacakan kepada malaikat Jibril di mana Al-Quran itu Allah simpan di dalam alam lauh mahfuz. Itu ada di surat alam lauh mahfuz, di surat apa itu? Di surat apa ya? Al-Lail apa surat ini? Nah, di situ, Bu. Jadi tentang ayat-ayat yang yang menjelaskan tentang Al-Quran, kumpulin tuh dari sekian surat yang tersebar di sekian surat gitu, Bu Novi. Kalau udah kayak begitu, Bu Novi, Masya Allah. Otaknya tuh benar-benar jenius sekali lah gitu, Bu Novi. Bisa seperti itu, bisa. Ada nggak? Ada, Bu Novi. Kita bisa nggak bisa, asalkan ada kemauan. Makanya harus sabar, seayat
2 ayat dirangkai. Dalam pertama yang perlu kita kuasai adalah rangkaian dalam satu surat penuh urutannya dari ayat 1 sampai ayat kayak Bu Novi ayat 1 sampai 32 ya. Surat Ar-Rahman. Kuasain dulu. Nah, nanti diurai lagi tuh 1 sampai 32 yang menjelaskan tentang kapal atau lautan. Ya. Pisahkan. Oh, ada di surat Ar-Rahman, pisahkan. Yang menjelaskan tentang pohon buah-buahan, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Misalnya semua pohon buah-buahan kumpulkan. Nah, kumpulin. Gitu, Bu Novi. Ya, menjelaskan manusia. Manusia itu diciptakan dari apa? Nanti Ya, ada sambungannya, Bu ya. ya, manusia ciptakan dari apa? Dari air mani. Ya, Itu. Terus nutfah, alaqoh. Nah, surat apa tuh? Itu, Bu. Nah, itu dikumpulin tuh, Bu Novi. Itulah ilmiah. Sesungguhnya pelajaran ilmiah yang kita dapatkan di bangku di universitas ya kita kuliah selama ini ternyata eh, step tahapannya metodologinya itu sudah Allah ajarkan di dalam Al-Quran dengan cara apa? Allah sebarkan ayat-ayat di 114 surat. Nah, ambil yang mendefinisikan tentang Al-Quran. Oh, di surat ini. Jadi sumbernya adalah surat ini. Kalau kita kan buku karangan ini definisi mengenai pendidikan, buku karangan misalnya Kunto apa gitu kan. jadi Dijadikan kayak not. referensinya ya, Bu ya. Iya, seperti itu Bu Novi. Jadi apa yang kita lakukan waktu kita skripsi, disertasi. Nah, disertasi saya kan belum pengalaman. Mbak Nabila nih yang udah S2. Apakah cara menyusunnya itu sama kayak skripsi atau beda, ada penambahan? Ya, itu saya belum 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 paham tuh. Pengen sih, pengen cuman cara menyusunnya itu aja saya kepingin tahu. Kalau skripsi kan alhamdulillah sudah kebayang lah Bu. Dengan saya membuat skripsi di di waktu yang sama sebanyak berapa ya? 5 buah Iya. skripsi sekaligus. Wah, itu kan udah karena saya saat itu sambil nguji ini nih kemampuan hafalan Al-Quran saya jika diimplementasikan ke dalam kebutuhan sehari-hari yaitu dituangkan dalam membuat skripsi. Nah, apa nih efeknya? Ternyata dahsyat benar, Bu. Karena biasa Ya. kita menghafal jadi udah saya bisa menghafal pendahuluan dari judul skripsi mahasiswa A, mahasiswa B, C, D. Lalu metodologinya mereka, lalu eh, penelitiannya mereka, lalu kesimpulan mereka, terus abstraknya mereka apa. Udah, Iya, Bu ya. gitu Bu Novi. Siap, Bu. Insya Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Insya Allah yakin aja Bu Novi, yang penting yakin. Dan Bu Novi fokus pada capaian diri sendiri. Jadi nggak usah pikirin orang lain nanti orang lain kayak saya juga nggak usah. Itu di antara godaan godaan yang dimunculkan dari setan. Jadi kita eh, apa ya agak kurang konsentrasi. Yakin aja semuanya sama Bu. Bahkan Rasulullah kan ketika melihat malaikat Jibril apa ya bingung campur baur lah. Kalau Bu Novi kan sudah dikenalkan kan sama Bu Sulasi. Nanti belajar yuk sama Bu Ririn gitu. Terus Bu Sulasi, nih nanti belajarnya begini-begini. Udah, ibaratnya udah punya prolog kan. Heeh. Nah kalau Rasulullah kan belum punya prolog Bu. Tiba-tiba datanglah itu malaikat Jibril. Datangnya pertama-tama posisinya di langit dulu. Kemudian turun. Nah proses itu kan baru pertama kali itu dialami. Hmm. Bisa dibayangkan kan apa namanya campur baur lah perasaannya antara takut, penasaran, bingung, macam-macam lah Bu.
Jadi kalau ditinjau dari segi kesehatan ketika seseorang tuh sedang dalam keadaan yang seperti itu bisa dibayangin kan Bu, gimana detak jantungnya, gimana ininya apa namanya ketenangan jiwanya, lalu bagaimana beliau itu menyesuaikan diri berhadapan dengan sosok yang baru dia lihat, yang beliau baru pertama kali melihat malaikat Jibril, terus kenalan dengan malaikat Jibril itu siapa? Ya. Akhirnya kan seketika dengan cepat dengan beradaptasi, mampu beradaptasi dengan cepat, bisa juga kan akhirnya menerima 5 ayat. Gitu. Seperti itu Bu Novi, insya Allah. Ya Bu Insya Novi Allah ya, 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 makasih Bu. sama-sama kita istirahat ya, kita baca doa Ya, kafarat majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakillah khair, mohon maaf lahir batin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bu. Ya, silakan Bu Novi, Selamat sehat selalu. selamat.